atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka orang-orang yang ia zalimi pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang yang berbuat zalim. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi 'ala an-nujuma wal kawakibal 'idham wa ala alihi wa ashabihil kiram buduri tamami wa syumusi dinil Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karim mu'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat curahan karunia nikmat yang begitu banyak diberikan pada kita. Di antara nikmat sehat wal afiyah wassalam, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menghentikan aktivitas kita sejenak untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita pada Jumat ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini selalu mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hati berwasiat untuk diri hati pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, selalu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada. Karena dengan bekal takwa, insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Jumat kedua di bulan Jumadil Awal, tepatnya tanggal 14 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah. Judul khutbah khotib pada Jumat ini adalah segeralah bertobat sebelum hati berkarat dan terkunci. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza ajnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa idza taba wa naja'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta yughlaqa qalbuhu fadzalika ar-radul ladzi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa, ditorehkan nokta hitam di hatinya,
apabila ia bertobat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ia terus berbuat dosa, maka nokta hitam itu juga bertambah sehingga ditutup hatinya. Itulah penutup hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Dosa jika dilakukan terus-menerus, maka pada akhirnya kolbu atau hati akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kolbu sudah ditutup oleh Allah, maka Allah akan menguncinya. Ketika itulah iman tidak akan menemukan jalan menuju kolbu, dan kufur tidak akan bisa lepas darinya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir At-Tabari. Karenanya tidak selayaknya seseorang mengabaikan taubat meskipun kemudian ia mengulang dosa kembali. Karena taubat adalah pembersih dosa dari hati. Jangan sekali-kali seseorang mengatakan, untuk apa aku bertaubat? Aku telah bertaubat dan banyak dosa sebelumnya, tapi aku mengulangi lagi perbuatan dosa setelah menyesal dan bertaubat. Taubatku tidak ada gunanya. Baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebagian besar anak Adam itu pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersegeralah untuk bertobat dari semua dosa dengan cara yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesal karena kita tidak menjaga hak Allah yang telah menciptakan kita dan mengaruniakan banyak nikmat yang tidak terhitung. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertekad bulat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika maksiat yang kita lakukan berupa meninggalkan perkara yang fardu seperti meninggalkan salat 5 waktu, maka wajib untuk kita mengkodoknya. Dan jika maksiat kita berkaitan dengan akses sama hamba Allah atau manusia, maka diterimanya taubat kita disyaratkan harus mengembalikan hak-hak mereka dan melepaskan diri dari tanggungan terhadap mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyata'allalhu minha fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli ayu akhadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturi'at alaihi. Rahul Bukhari. Barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya, karena sesungguhnya di akhirat dinar dan dirham tiada guna sebelum diambil kebaikannya untuk diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa-dosa saudaranya lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kezaliman yang dimaksud dalam hadis ini adalah mencaci, memakan harta orang lain tanpa hak, membicarakan orang lain, berutang piutang, keburukannya dan lain sebagainya. Jika seseorang memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain dan ia mati sebelum menyelesaikannya tanpa uzur atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka orang-orang yang ia zalimi pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang yang berbuat zalim. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang semestinya adalah kita posisikan diri kita di antara rasa khauf atau rasa takut dan roja, berharap takut terhadap siksa Allah, dan di sisi yang lain tetap berharap rahmat, ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena adama innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya abna adama law balagat dzunubaka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya bna adama law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi. Wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampuni atas dosa-dosa yang engkau lakukan, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku wahai manusia. Jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa sehingga ia naik ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku wahai manusia. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang sangat singkat pada siang yang hari penuh yang keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan
حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والقسى والمنكر والبغي واصرف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرنا من الكافرين وانصرنا من القوم الظالمين وانصرنا من القوم المنافقين وانصرنا من الأمريكين واليهوديين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.